Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namila Salsabila Sinaga dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu akuntansi kombinasi bisnis, yang beranggotakan saya sendiri Namila Salsabila Sinaga, dan anggota kedua saya Peranika Hodiana Sitanggang, dan yang ketiga Normauli Sitohang. Berdasarkan PSAK 22 tahun 2010, kombinasi bisnis yang sebelumnya diatur melalui PSAK 22 tahun 1994 berubah menjadi akuntansi penggabungan usaha. Kombinasi bisnis atau penggabungan usaha adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Perusahaan mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Metode akuisisi mensyaratkan ada 3, yaitu A. Aset dan liabilitas atau aset neto yang diambil alih dicatat sebesar nilai wajarnya. B. Goodwill diakui jika nilai wajar imbalan yang diserahkan lebih besar dari nilai wajar aset neto yang diambil alih. C. Laba akuisisi diakui jika nilai wajar imbalan yang diserahkan lebih rendah. Di sini saya akan menjelaskan tujuan kombinasi bisnis. Tujuan kombinasi bisnis itu terbagi dengan 3. 1. Mengukur aset teridentifikasi liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non-pengendalian. 2. Mengakui dan mengukur goodwill atau ketentuan dari pembelian diskon. 3. Menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 biaya terkait kombinasi bisnis, yaitu biaya yang dikeluarkan akurat dalam rangka kombinasi bisnis mencakup, yaitu terbagi 4. 1. Biaya makelar atau firm fresh. 2. Advis, hukum, akuntansi, penilaian, dan biaya profesional atau konsultasi lainnya. 3. Biaya administrasi umum, termasuk biaya yang Departemen Akuntansi Internal. 4. Biaya penerbitan efek utang atau obligasi dan efek ekuitas atau saham. D. Akuren mencatat biaya terkait kombinasi bisnis sebagai 1. Beban pada periode saat biaya tersebut terjadi, kecuali biaya untuk menerbitkan efek utang dan efek ekuitas diakui sebagai pengurangan nilai wajar efek. Oke, di sini saya akan menjelaskan akurat mencatat biaya terkait kombinasi bisnis sebagai 1. Beban pada periode saat biaya tersebut terjadi, kecuali biaya untuk menerbitkan efek utang dan efek ekuitas diakui sebagai pengurangan nilai wajar. Baik, saya akan melanjutkan topik selanjutnya dalam topik macam-macam kombinasi bisnis. Adapun macam-macam dari kombinasi bisnis yaitu sebagai berikut. 1. Konsolidasi. Konsolidasi merupakan bentuk lain dari merger, yang artinya penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan bergabung dengan perusahaan lain membentuk satu perusahaan baru. Yang kedua yaitu afiliasi. Afiliasi merupakan penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian atau disebut juga dengan controlling interest. Yang ketiga yaitu merger. Merger merupakan penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan membeli perusahaan lain, yang kemudian perusahaan yang dibeli tersebut akan menjadi anak perusahaannya atau dibubarkan. Yang keempat yaitu akuisisi. Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisian, memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberi aktiva tertentu atau mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham.
5. Penyatuan kepemilikan. Penyatuan kepemilikan adalah suatu penggabungan usaha di mana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh atau secara efektif seluruh aktiva neto dan operasi kendali perusahaan yang bergabung tersebut, dan selanjutnya memikul bersama segala resiko dan manfaat yang melekat pada entitas gabungan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.